Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesjo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Gus Abbas Buntet dan Bung Haji Romai Rama, yang mana Gus Abbas ini menanggapi tentang ceramah-ceramah yang mana Habib Rizik ini dalam setiap ceramahnya itu sering mengatakan bahwasanya orang yang benci kepada ulama, tidak suka sama tablik akbar itu adalah PKI, yang mana si PKI ini memberi nama dengan Laskar Wali Songo. Kata si ya, mana ada Laskar Wali Songo PKI, mana ada Laskar Wali Songo suka membubarkan pengajian, suka tidak suka tablik akbar gitu ya teman-teman. Dan di video kali ini Gus Abbas tegas mengatakan kalau dari para klan Ba'alwi, kalau seandainya ada kritikan tentang masalah nasab, pasti dia teriak-teriak bilang PKI, padahal beliaunya sendiri yang PKI. Teriak-teriak PKI padahal dirinya yaitu adalah PKI. Yuk, seperti apa video dari Habib Rizik dan Gus Abbas juga Romai Rama? Simak video berikut ini. Saudara, dulu yang suka ngelarang kiai ceramah PKI. Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. PKI gaya baru, bukan pasukan Wali Songo, pasukan Walang Sangit. Pasukan Walang Sangit katanya teman-teman. Singit melulu saudara, singit melulu, benci sama kiai, benci sama tablik akbar, benci PKI bukan. Pasukan Wali Songo nggak begitu. Wali Songo bela agama, betul. Wali Songo bela agama, betul. Wali Songo turiah Nabi, betul. Wali Songo Nabi, jasanya betul. Besar tidak jasa Wali Songo. Jadi pasukan Wali Songo itu harus ke cinta ulama, betul. Cinta habaib, betul. Menyatukan habaib, betul. Ngaku pasukan Wali Songo yang dibela aguan dia. Kacau tidak. Ini namanya pasukan pembela. Saudara, kita berjuang, orang kafir benci, apa jawabnya? Yang kompak, apa jawabnya? Dibenci kafir, dibenci musyrik, dibenci oligarki, dibenci para pengadu domba ulama, ditakut-takuti aparat, ditindas, ditangkap, dibunuh, jadi itu ya teman-teman, si Rizik ini mengatakan ya. Jadi si Rizik ini mengatakan ada orang yang tidak suka tablik akbar itu adalah PKI yang mengatasnamakan Ormas Wali Songo. Mana ada Ormas Wali Songo benci habaib, mana ada Wali Songo benci pengajian gitu ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Jadi si Rizik ini mengatakannya seperti itu. Dan di video kali ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Badani secara tegas mengatakan bahwasanya yang teriak-teriak PKI adalah PKI. Yuk saksikan video berikut ini dari Kiai atau Gus Abbas Buntet ya teman-teman. Jadi Gus Abbas Buntet ini secara tegas mengatakan yang teriak-teriak PKI itu adalah PKI gitu ya teman-teman. Yuk saksikan sama-sama video berikut ini dari Gus Abbas Buntet. Buka hati kalian, buka hati kalian. Ba'alwi kerap kali setiap ada orang yang menentang mereka selalu menuduh PKI, menuduh komunis. Tapi catatan data sejarah, justru mereka yang mengibarkan bendera komunis di dunia. Mereka yang mengibarkan bendera komunis di dunia, kata Gus Abbas. Mau saya buka? Buka aja Gus. Mau saya buka? Ada tulisannya seorang ulama besar, di antaranya Dr. Salahuddin Al-Bakri. Namanya Tarikhul Hadrami Asyasi, sejarah perpolitikan Hadramaut. Mengatakan bahwa kaum Ba'alwi ketika menguasai Yaman Selatan, mereka mendirikan negara komunis Yaman Selatan, bukan negara Islam. Saya tanya, katanya ente ngaku cucunya Rasulullah, kenapa yang dirikan komunis? Katanya ente demi membela negara, kenapa ente mendirikan komunis?
Kalau seumpama Anda katanya membela Islam, mengumpulkan orang berjuta-juta orang, ada di Monas, ada di Jakarta, tapi sejarah mengatakan leluhur ente mendirikan komunis. Setelah saya telaah semua itu dari 3 aspek ini, maka saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, haqqul yaqin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Bung Haji Roma ini mengatakan ya teman-teman, hakul yakin Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Ini kata Bung Haji Roma Irama ya, yang mana Bung Haji Roma Irama ini juga membatalkan nasab para klan Ba'alawi setelah mendengar atau mempelajari kajian-kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk lanjut lagi ya apa itu ceramah Bung Haji Roma Irama ya teman-teman. Mereka punya agenda bahkan untuk menjajah Indonesia. Di samping merusak akidah umat Islam dengan hurafat-hurafatnya, dan dia punya agenda menjajah, contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Bung Roma Irama ini secara tegas mengatakan setelah membatalkan nasab ini sudah tidak mempercayai tentang adanya para klan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini ya teman-teman. Makanya Bung Haji Roma Irama ini sudah menyatakan mengikrarkan diri dengan membaca kedua kalimat syahadah dan hakul yakin Ba'alawi keturunan bukan keturunan Nabi gitu ya teman-teman. Dan dilanjutkan ya, ini ada ceramah dari lanjutan dari Gus Abbas Buntet ya teman-teman. Dari dulu sudah beberapa ulama-ulama kiai kita diperkosa oleh mereka. Di Tegal saudara-saudara sekalian, ada beberapa kiai dimintai uang oleh kalangan oknum-oknum Ba'alawi, sampai kiainya ketika ada haul datang, itu kiainya pada ngumpet semua, sebab kalau seumpama tidak kasih, mereka melaknat kiai, mereka menunjuk kiai, mereka mengutuk kiai, di setan-setan kiainya. Cukup, rakyat Indonesia sudah bersabar, betul? Rakyat Indonesia sudah terlalu lama diam, betul? Sekarang sudah sejarah mereka terungkap, nasab mereka terungkap secara ilmiah, bahkan secara teknologi tes DNA mereka ternyata terungkap, ternyata mereka bukan cucunya Rasulullah, tapi dari kalangan Yahudi Askenazi. Leres? Makanya sekarang yang jadi muhibbin terbuka hatinya, harus dibuka. Bukan karena benci, ini fakta sejarah yang tidak mungkin bisa kita bantah. Mau dibuka lagi? Gus Abbas. Lagi. Orang yang berani mengkritik Ba'alawi, mengatakan eta komunis, kita jawab ye. Itu berarti PKI menuduh P. Siapa yang PK? Saudara, pada waktu belum ada PWI Laskar Sabilillah, Banser sudah kenyang di PKI oleh kaum habaib dan Ba'alawi. Tapi karena dan Banser Nahdlatul Ulama, garda terbetal membela para ulama dan NKRI, mereka banyak terdiam, sampai dipersekusi, sampai ada yang mau membunuh, sampai kemarin itu ada Banser itu dipersekusi, disiksa oleh oknum Ba'alawi dan muhibbinnya. Sekarang alhamdulillah dia sudah diproses di kepolisian. Mudah-mudahan keadilan ini bisa tegak di bumi pertiwi dalam rangka membela rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Allahumma. Perjuangan ini harus dilanjutkan sampai ke anak cucu kita. Kalau seumpama tidak dilanjutkan oleh anak cucu kita, dan kita sebagai orang tuanya diam, saya khawatir Indonesia akan terjadi seperti Palestina. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa Yai Roma Irama ini sepuh, beliau usianya sudah 79 tahun, tapi beliau mau bergerak kemana-mana bersama dengan saya yang masih muda, bersama para ulama, para kiai yang muda. Beliau tampil di depan, bahkan kadang-kadang beliau mengingatkan saya, Gus seperti ini, Gus seperti ini. Seperti halnya beliau itu lebih semangat daripada kita. Kenapa? Karena beliau peduli kepada bangsa, karena beliau peduli kepada negara, karena beliau peduli kepada agama, karena beliau peduli terhadap Rasulullah Sallallahu.
karena beliau semua beliau peduli kepada kalian sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia. Kita tidak mau rakyat Indonesia diperbudak oleh orang. Kita tidak mau rakyat kita menjadi jongosnya orang lain, hanya dibohongi dengan satu dusta kedustaan, sejarah-sejarah dipalsukan, makam-makam dibuat palsu, pada akhirnya akan merusak sejarah bangsa Indonesia ini. Di masa yang akan datang, anak cucu kita nanti tidak akan kenal sejarah ketika sejarahnya sudah diganti dengan sejarah baru yang dibuat oleh kalangan Ba'alwi. Maka nanti mereka di masa yang akan datang akan menjadi pemilik negara ini, dan kita akan seperti Palestina terusir dari bangsa. Jadi ya teman-teman, gue sampai di sini bercerita kalau seandainya ada dari para klan Ba'alwi mengatakan inti komunis, PKI macam-macam lah, dijawab aja ye katanya ya teman-teman. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh si Rizik ini yang mengatakan ada Ormas Wali Songo itu PKI gitu ya teman-teman, yang membela oligarki gitu ya teman-teman, namanya Ormas Wali Songo kok ini PKI. Jadi kata Gus Abbas ini dijawab aja dengan ye gitu ya teman-teman. Jadi tujuannya ini tujuan untuk PWLS itu untuk memperkuat hubungan tali silaturahmi gitu ya teman-teman. Yuk dilanjut lagi ya ceramah dari Gus Abbas ini teman-teman ya. Saudara-saudara sekalian, kita bergerak bukan karena benci. Kita bergerak bukan karena benci. Kalau ada yang mengatakan Gus Abbas benci kepada Ba'alwi, tidak. Oh tidak. Gus Abbas benci kepada Habib, tidak. Tapi saya lagi mengingatkan Habib, jangan berbuat macam-macam di negeri Indonesia. Jangan berbuat macam-macam di negeri Indonesia. Macam-macam di anak bangsa Indonesia. Jangan suka jahil terhadap sejarah Indonesia. Jangan suka mempersekusi para ulama para kiai Indonesia. Jangan suka menghina para ulama para kiai Indonesia. Jangan suka menghina, menginjak harga diri bangsa Indonesia. Ini adalah bangsa kami, negara kami. Anda itu pendatang, maka Anda harus menghormati kami. Betul sekali. Betul sekali. Saudara, kenapa sebabnya? Sudah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia diam. Bangsa Indonesia diam, kalian bangsa Indonesia diam. Karena kalian bangsa Indonesia itu bangsa yang santun, berbudi luhur, berakhlakul karimah, diajarkan oleh para ulama, para kiai di kampung-kampung seperti itu. Makanya diam bukan berarti ridho, diam bukan berarti rela untuk dimiliki bangsanya oleh mereka, tidak. Tapi karena kita menanamkan akhlakul karimah, karena kita mendahulukan adab di dalam menghadapi sesuatu, bukan mendahulukan celurit dan perang. Betul sekali, betul. Saudara, dari dulu sudah beberapa ulama-ulama kiai kita diperkosa oleh mereka. Di Tegal, saudara-saudara sekalian, ada beberapa kiai dimintai uang oleh kalangan oknum-oknum Ba'alwi. Sampai kiainya ketika ada haul datang, itu kiainya pada ngumpet semua. Sebab kalau seumpama tidak kasih, mereka melaknat kiai, mereka menunjuk kiai, mereka mengutuk kiai, di setan-setan kiainya. Cukup. Rakyat Indonesia sudah bersabar, betul? Rakyat Indonesia sudah terlalu lama diam, betul? Sekarang sudah sejarah mereka terungkap, nasab mereka terungkap secara ilmiah, bahkan secara teknologi tes DNA mereka ternyata terungkap. Ternyata mereka bukan cucunya Rasulullah, tapi dari kalangan Yahudi Askenazi. Dari kalangan Yahudi Askenazi, teman-teman. Saudara, mengungkap tentang masalah nasab Ba'alwi bukan sembarangan. Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan saya membaca kitab dengan Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ikhya, dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama muda. Ratusan judul kitab yang dikarang oleh ulama-ulama seluruh dunia, termasuk yang dikarang oleh ulama Yamannya sendiri. Bahkan ulama dari Hadramautnya sendiri yang mengatakan bahwa kaum Ba'alwi sejak ada di Yaman bikin rusuh, memprovokasi masyarakat, kemudian menguasai masyarakat, menghina para ulama, para kiai, akhirnya memecah belah masyarakat Yaman. Akhirnya Yaman terpecah menjadi dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Utara dipegang oleh kalangan
orang-orang Arab Yaman seperti bangsa Al-Katiri, At-Tamimi, bahasa lama bin Arfan bin Shu'aib, oleh kalangan Arab Yaman dengan provokasi dan fitnahnya kaum Ba'alwi itu di Yaman. Mereka menguasai Yaman Selatan, dan ketika mereka sudah menguasai Yaman Selatan, memecah Yaman jadi dua, mereka menguasai bagian selatan, mereka tidak mendirikan negara Islam, tapi yang mereka dirikan adalah negara komunis Yaman Selatan. Mendirikan negara komunis. Nah, jadi ya teman-teman, jadi di Yaman itu pecah menjadi dua, Yaman Selatan dan Yaman Utara. Yang mana Yaman Selatan ini para klan Ba'alwi ini mendirikan negara komunis, kata Gus Abbas ini ya teman-teman. Jadi Gus Abbas ini bukan ada unsur kebencian, bukan ada unsur fitnah gitu ya teman-teman, tapi mengingatkan, Gus Abbas ini mengingatkan kepada para klan Ba'alwi jangan macam-macam di Indonesia. Indonesia ini bangsa kita gitu ya teman-teman. Artinya karena para klan Ba'alwi ini bukan asli orang Indonesia, melainkan dari Yaman gitu ya teman-teman. Yang mana di video kali ini Gus Abbas memberi peringatan jangan macam-macam di Indonesia, karena para klan Ba'alwi ini bukan asli orang Indonesia, bukan asli keturunan Indonesia, melainkan keturunan Yaman gitu ya teman-teman. Yang mana Bung Haji Roma juga menegaskan sudah meneliti atau mengkaji nasab, mempelajari penelitian nasab dari Kiai Haji Imaduddin, dan hakul yakin, Bung Haji Roma mengatakan hakul yakin Ba'alwi bukan keturunan Nabi gitu ya teman-teman. Jadi si Gus Abbas ini tegas mengatakan di video kali ini karena Habib Rizik mengatakan ada ormas Laskar Wali Songo itu dianggap PKI gitu ya teman-teman. Jadi secara tidak langsung karena ketuanya Gus Abbas dan Kiai Haji Imaduddin ya secara tidak langsung ya kalau ormas Wali Songo ini dibilang PKI otomatis orangnya gitu ya teman-teman. Kalau ormasnya kan nggak bisa apa-apa kan, yang bisa bergerak kan orangnya, jadi otomatis secara tidak langsung ya orangnya lah yang dianggap PKI gitu ya teman-teman. Makanya Gus Abbas juga menjelaskan atau membalas tentang pernyataan-pernyataan itu, Bu, yang PKI itulah Anda gitu ya teman-teman. PKI, teriak PKI karena apa? Teriak-teriak PKI ternyata Anda adalah keturunan PKI gitu ya teman-teman. Dan di video terakhir Gus Abbas ini mengatakan di Yaman Selatan ini para klan Ba'alwi ini mendirikan negara komunis gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan mohon maaf buat nama-nama atau pihak-pihak yang saya sebut di dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan karena ada unsur kebencian atau fitnah, tapi saling mengingatkan ya teman-teman. Semoga pihak-pihak yang ada di video kali ini orangnya bisa sadar dan mengakui kesalahannya. Apakah Anda ini benar-benar tersambung pada Rasulullah atau tidak? Ayolah mengakui ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.